Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Desi Susanti dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang hubungan interpersonal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya jika kita tahu dulu nih, apa sih yang dikatakan dengan hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Hubungan interpersonal disebut juga dengan segala bentuk hubungan di luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Menurut Byron dan Birna, interpersonal attraction itu sendiri adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Jadi, ketika kita berkenalan dengan orang lain, sebenarnya kita sudah melakukan penilaian kepada orang tersebut. Apakah dia cukup sesuai untuk menjadi teman kita? Hubungan interpersonal dapat dilihat dengan ciri-ciri. Yang pertama, arus pesan dua arah yang konsisten dan kontinu. Artinya, antara kedua pihak yang berhubungan dalam posisi yang sejajar, tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Yang kedua, suasana informal. Artinya, kedua pihak yang berhubungan dalam kondisi tidak kaku dalam posisinya masing-masing. Yang ketiga, ada umpan balik baik verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan interpersonal. Faktor-faktor itu bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang pertama, kita bahas dulu faktor internal ya. Faktor internal ini meliputi dua hal, yaitu kebutuhan berinteraksi dan perasaan. Dalam hal kebutuhan berinteraksi, seseorang akan berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai dan diterima oleh orang lain. Dalam hal perasaan, seseorang biasanya akan mudah berkomunikasi dengan orang lain ketika suasana hatinya senang dibanding sedang cemas. Ini karena saat senang seseorang akan lebih mudah, sementara bila seseorang berada dalam situasi yang mencemaskan, biasanya akan cenderung membutuhkan orang lain. Selain faktor internal yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 5 faktor eksternal yang juga mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama, kedekatan. Menurut Baron dan Birne, kedekatan secara fisik di sini artinya orang yang tinggal dalam satu lingkaran yang sama seperti kantor, kelas, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa semakin dekat letak geografis di antara mereka, akan semakin besar pula kemungkinan kedua orang itu untuk bertemu. Kemudian pertemuan itu akan menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga muncul ketertarikan di antara mereka. Yang kedua adalah daya tarik. Daya tarik di sini banyak macamnya, seperti penampilan, pemikiran, sikap, dan sebagainya. Tapi dalam masyarakat kita, daya tarik yang paling menonjol adalah daya tarik fisik atau penampilan. Yang ketiga adalah kesamaan. Seseorang cenderung menyukai orang lain yang memiliki kesamaan, baik sikap, minat, hobi, latar belakang, dan sebagainya. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa kesamaan menjadi faktor penting penentu daya tarik interpersonal? Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan. Yang pertama, mengacu kepada teori konsistensi kognitif Heider, jika kita menyukai seseorang, kita cenderung menginginkan mereka punya sikap yang sama dengan kita. Tujuannya agar seluruh aspek kognitif konsisten. Yang kedua, orang yang memiliki kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung tentang pandangan kita. Yang ketiga, seseorang cenderung lebih akrab berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Faktor eksternal yang keempat adalah kemampuan. Menurut teori pertukaran sosial, ketika orang lain memberi ganjaran positif kepada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Yang kelima adalah kesukaan secara timbal balik. Seseorang cenderung menyukai seseorang lainnya karena melihat bagaimana orang tersebut menyukai kita. Secara umum, kita cenderung menyukai orang yang menyukai kita dan juga
tidak menyukai orang yang membenci kita. Ketika seseorang menyukai kita, itu mampu meningkatkan harga diri, membuat kita merasa bernilai, dan akhirnya mendapatkan positive reinforcement. Selanjutnya ada model-model hubungan interpersonal. Berdasarkan dari teori Coleman dan Hammond, setidaknya ada 4 teori atau model hubungan interpersonal. Yang pertama, model pertukaran sosial. Model ini memandang pola hubungan interpersonal seperti transaksi dagang. Apabila dalam hubungan itu akan menimbulkan keuntungan, baik cinta, uang, status, informasi, barang, dan jasa, maka hubungan bisa berjalan dengan mulus. Begitu juga sebaliknya, jika merasa rugi, maka hubungan akan terganggu. Yang kedua, model peranan. Asumsi dari teori ini adalah jika hubungan interpersonal berjalan harmonis, ditandai dengan kebersamaan. Jika setiap individu bertindak sesuai ekspektasi dan tuntutan peranan dan terhindar dari konflik sosial. Yang ketiga adalah model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dengan bermacam-macam permainan. Yang mendasarinya adalah 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, anak, dan orang dewasa. Dalam hubungan interpersonal, kita pasti menampilkan salah satu aspek tersebut dan orang lain membalasnya dengan salah satu aspek itu juga. Yang keempat, ada model interaksional. Asumsi dari model ini adalah bahwa hubungan interpersonal merupakan proses interaksi. Setiap interaksi pasti punya tujuan, harapan, kepentingan, perasaan suka atau benci, dan sebagainya. Semua hubungan itu adalah input, sedangkan outputnya bisa berupa pengalaman, kesenangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis hubungan interpersonal. Setidaknya ada 4 jenis hubungan interpersonal, yaitu hubungan persahabatan, keluarga, percintaan, dan hubungan kerja. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hubungan persahabatan, yaitu hubungan tanpa syarat antara 2 orang yang saling bergantung satu sama lain, sama-sama produktif, dan ditandai dengan ikatan yang positif. Ada setidaknya 3 jenis dari hubungan pertemanan atau persahabatan, yaitu resiprokal atau timbal balik, reseptif atau penerimaan, dan asosiatif. Yang kedua, hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga ada 4 tipe keluarga, yaitu consensual family, protective family, pluralistic family, dan lysis family. Yang ketiga ada hubungan percintaan. Hubungan percintaan ditandai dengan adanya keintiman, kepercayaan, rasa saling menghormati, dan saling memiliki satu sama lain. Ada 6 jenis dari hubungan percintaan. Yang pertama, eros. Eros yaitu cinta yang berwujud fisikal, romantis, dan erotis. Para penganut cinta eros ini percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Yang kedua, ludus. Penganut ludus biasanya tak pernah serius dalam bercinta dan menghindari hubungan yang dirasa terlalu mengikat atau intens. Yang ketiga, storge. Hubungan percintaan yang berawal dari pertemanan, maka cinta ini akan dipenuhi oleh emosi yang dalam dan saling menghargai, dan ada aktivitas dan minat yang sama. Para penganutnya biasanya berkonsentrasi pada pembentukan partnership yang seimbang. Yang keempat, mania. Jenis cinta ini adalah jenis yang paling banyak dianut. Mania sendiri adalah penjelasan kepada diri sendiri untuk cinta yang obsesif, penuh cemburu, dan amat tergantung. Yang kelima adalah pragma. Penganut cinta pragmatis adalah orang yang realistis dan praktis. Mereka akan menimbang latar belakang, perilaku, dan keyakinan calon pasangan. Dan yang keenam ada agape. Cinta ini adalah cinta yang kekuatannya melebihi ego dan tidak mementingkan diri sendiri. Contohnya seperti cinta orang tua kepada anaknya. Yang keempat ada hubungan kerja. Hubungan ini meliputi hubungan antara rekan kerja maupun hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, cukup sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.